Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menentukan sudut pusat pada suatu lingkaran, menentukan sudut keliling pada suatu lingkaran, menentukan hubungan sudut pusat dengan sudut keliling, dan menentukan besar sudut pada segi empat tali busur. Baik, kita langsung saja masuk ke sudut yang pertama, yaitu sudut pusat. Ciri-ciri dari sudut pusat adalah sebagai berikut. Terbentuk dari dua garis, kaki sudut berhimpit dengan jari-jari, dan titik sudut berhimpit dengan pusat lingkaran. Nah, coba diperhatikan gambar berikut. Ini adalah suatu lingkaran dengan pusat O, dan pada bagian tepi lingkaran tersebut terdapat dua titik, yaitu titik A dan titik B. Nah, OA dan OB ini dinamakan sebagai jari-jari. Ciri-ciri titik sudut itu terbentuk dari dua ruas garis, yaitu ruas garis OA dan ruas garis OB. Kemudian kaki sudutnya berhimpit dengan jari-jari, dan titik sudut berhimpit dengan titik pusat. Nah, maka sudut ini dinamakan sebagai sudut pusat AOB. Kemudian, yang kedua, sudut keliling. Ciri-ciri sudut keliling adalah terbentuk dari dua garis, kaki sudut berhimpit dengan tali busur, dan titik sudut berhimpit dengan suatu titik pada bagian tepi atau keliling lingkaran. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Nah, sudut ini dinamakan sebagai sudut keliling AEB. Kalau tadi sudut pusat, sudutnya melalui titik pusat lingkaran, sementara kalau dia sudut keliling, titik sudutnya berhimpit pada suatu titik yang berada di bagian tepi atau di bagian keliling lingkaran. Nah, ini dia bedanya antara sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian, hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kita sudah gabungkan di sini. Ada sudut pusat AOB melalui titik pusat O, dan sudut keliling. Sudut kelilingnya ini ACB yang berwarna hijau ya. Sudut pusatnya sudut AOB yang berwarna ungu, dan yang berwarna hijau ini namanya adalah sudut keliling. Nah, bagaimana hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling? Nah, kita perhatikan ya. Sudut AOB dan sudut ACB, dia menghadap busur yang sama. Dia menghadap busur yang sama, lihat di sini. AOB menghadap busur AB, dan ACB juga menghadap busur AB. Ya. Kemudian, besar sudut AOB adalah 2 kali besar sudut ACB. AOB ini dia adalah sudut pusat, sementara ACB dia adalah sudut keliling. Atau, besar sudut ACB setengah dari besar sudut AOB. Sehingga dapat diperoleh hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling, atau sudut keliling sama dengan 1/2 atau setengah dikali dengan sudut pusat. Itulah dia hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Selanjutnya kita akan membahas segi empat tali busur.
Nah, coba perhatikan gambar lingkaran berikut. Segi empat tali busur adalah segi empat yang terbentuk dari 4 buah tali busur dan keempat titik sudutnya berimpit dalam suatu lingkaran. Nah, ini ya, kita perhatikan. Di dalam lingkaran ini terdapat segi empat A, B, C, D, yang masing-masing titik sudutnya ini berimpit dengan bagian tepi lingkarannya. Nah, ini dinamakan dengan segi empat tali busur, di mana jumlah sudut berhadapan pada segi empat tali busur adalah 180 derajat. Misalkan seperti ini, sudut-sudut yang berhadapan. Sudut A berhadapan dengan sudut C. Jadi kalau besar sudut A, kita jumlahkan dengan besar sudut C, jumlahnya adalah 180. Atau sudut B berhadapan dengan sudut D. Jika kita jumlahkan besar sudut B dan besar sudut D, maka besarnya adalah 180 derajat. Contohnya seperti ini. Jika diketahui sudut ABC, nah untuk penamaan sudut kita ambil huruf yang berada di tengah, ya kan? Berarti di sini adalah sudut ABC, artinya ini adalah sudut B. Besarnya 60 derajat. Yang ditanya besar dari sudut ADC, berarti kita akan mencari besar dari sudut D, sudut ADC. Nah, kita perhatikan bahwa besar dari sudut B 60 derajat, dan sudut di depan sudut B ini adalah sudut D, sehingga sudut ADC ditambah dengan sudut ABC besarnya harus sama dengan 180. Maka sudut ADC ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat, sehingga sudut ADC sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Maka besar dari sudut ADC sama dengan 120 derajat. Seperti itu dia untuk menentukan besar sudut berhadapan pada segi empat tali busur. Contoh lainnya, diketahui sudut BCD sama dengan 75 derajat. Sudut BCD, berarti sudut yang ini ya, besarnya 75 derajat. Yang ditanya adalah besar dari sudut BAD. Sudut BAD, maka besar sudut yang ini yang akan ditanya. Nah, kita perhatikan posisi dari sudut BCD, ya kan, itu berada di depan atau di hadapan sudut BAD. Maka sudut BCD ditambah sudut BAD sama dengan 180 derajat. Nih, tinggal kita substitusikan. BCD itu sama dengan 75 derajat. Ditambah sudut BAD yang dicari sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut BAD sama dengan 180 derajat dikurang dengan 75 derajat. Maka diperolehlah besar sudut BAD sama dengan 180 kurang 75, 105 derajat. Maka besar sudut BAD sama dengan 105 derajat. Baik, agar lebih mengerti tentang sudut pusat, sudut keliling, dan segi empat tali busur, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Diketahui pada lingkaran O, ini maksudnya suatu lingkaran dengan titik pusat di O, terdapat sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB. Ini bisa kita lihat di gambar ya. Jika besar sudut AOB adalah 80 derajat, ini besarnya 80 derajat, maka besar dari sudut ACB adalah, nah ini yang ditanya ACB. Nah, kita harus ingat kembali, apa posisi dari sudut ACB di sini? Dia adalah sudut keliling. Nah, kalian harus ingat rumus untuk mencari sudut pusat jika sudut keliling diketahui, atau rumus untuk mencari sudut keliling jika sudut pusat diketahui. Nah, di soal ini yang ditanya adalah besar sudut ACB. ACB itu merupakan sudut keliling, sehingga rumus yang kita pakai adalah sudut keliling sama dengan setengah dikali sudut pusat, di mana besar dari sudut pusat 80, maka setengah dikali 80 sama dengan 40 derajat. Maka besar dari sudut ACB sama dengan 40 derajat.
soal yang kedua, diketahui pada lingkaran O terdapat sudut pusat POQ dan sudut keliling PRQ. Jika besar sudut PRQ adalah 58 derajat, maka besar sudut POQ adalah, nah kita perhatikan gambarnya, diketahui PRQ sama dengan 58 derajat. Nah, kebalikan dari soal yang tadi, untuk soal yang nomor 1 diketahui sudut pusat, kita mencari sudut keliling. Sementara di sudut ini, diketahui sudut keliling, kita akan mencari sudut pusat. Maka, rumusnya jangan sampai lupa. Untuk mencari sudut pusat, rumusnya adalah 2 dikali sudut keliling. Berarti di sini 2 dikali 58 sama dengan 116. Sehingga besar dari sudut POQ adalah 116 derajat. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, gambar ini merupakan segi 4 tali busur dengan besar sudut KLM 98 derajat. Nah, yang ditanya adalah besar dari sudut KNM. Sudut KNM, ini dia ya. Kemudian, kalian harus ingat bahwa jumlah sudut berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Nah, kita perhatikan, sudut L ini berhadapan dengan sudut N, ya kan? Atau sudut KNM. Maka, apabila kita jumlahkan besar dari sudut KLM dan besar dari sudut KNM, itu harus sama dengan 180 derajat. Nah, di soal diketahui bahwa besar sudut KLM adalah 98 derajat. 98 derajat ditambah sudut KNM sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut KNM sama dengan 180 derajat kurang 90 derajat. Hasilnya adalah 82 derajat. Maka diperoleh besar dari sudut KNM sama dengan 82 derajat. Contoh yang keempat, perhatikan segi 4 di bawah ini. Diketahui sudut PQR besarnya 95 derajat dan sudut QRS besarnya 73 derajat. Tentukanlah besar dari sudut SPQ dan sudut RSP. Nah, ini masih tentang segi 4 tali busur, ya kan? Di mana sudut yang berhadapan ini jumlahnya adalah 180 derajat. Untuk soal yang pertama, sudut SPQ. SPQ ini sudut P. Sudut P berhadapan dengan sudut R atau sudut QRS, ya kan? Maka sudut SPQ ditambah sudut QRS sama dengan 180 derajat. Di mana sudut QRS diketahui besarnya adalah 73 derajat. Maka sudut SPQ sama dengan 180 derajat kurang 33 derajat. Hasilnya adalah 107 derajat. Selanjutnya untuk yang B, besar dari sudut RSP. RSP. Nah, sudut RSP dia berhadapan dengan sudut PQR. Maka apabila dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. RSP ditambah 95 derajat sama dengan 180 derajat, sehingga sudut RSP sama dengan 180 derajat kurang 95 derajat. Sehingga diperoleh hasil sudut RSP besarnya adalah 85 derajat. Nah, seperti itu dia untuk menentukan sudut pada segi 4 tali busur. Nah, seperti itu dia cara untuk pengerjaan soal tentang sudut pusat, sudut keliling, dan tali busur. Nah, sekarang coba anak-anak Miss kerjakan latihan soal berikut agar kalian lebih dapat memahami tentang materi pada hari ini. Selamat mengerjakan latihan soal, dan apabila kalian mengalami kendala,
silakan tonton kembali video pembelajaran yang sudah Miss jelaskan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat!